Sambil break isoma, kita mau coba buka IHSG ya. Kita sekali-kali bahas nih. Chart dari IHSG itu gimana sih? Kalau dilihat dari analisa teknikal. Bisa kita lihat di sini. Ya ini daily. Jadi kita sama-sama tahu ya hari ini mulai ada sinyal untuk rebound. Nah, tadi opening itu di harga 7.800-an. High-nya tertinggi sesi 1 di 8.059 perak dan closing di sesi 1 sementara 8.047. Adapun low-nya sempat di bawah harga kemarin, cuman dia kuat lagi gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini ada stok di RSI-nya. Ada golden cross di stokastiknya. Jadi menjadi salah satu sinyal rebound dan RSI-nya ini hampir melewati area oversold. Kalau misalkan dia tembus nih closing di siang ini, sesi 2, maka akan menjadi sinyal yang baik ya. Terus volume juga mulai ada peningkatan, banyak scalper-scalper ya, mungkin tadi ada beberapa mama yang juga ikutan scalping, itu ikut untuk menaikkan harga-harga rata-rata saham ya, rata-rata emiten dan lumayan membantu IHSG. Kayaknya juga ada sentimen dari isu Danantara ya, ikut menambah nilai investasinya ke saham-saham di IHSG ini. Oke. Nah, dari segi harga sebenarnya dia masih belum melewati ya daripada EMA 20, EMA 5. Jadi untuk harga rata-rata selama 1 bulan dan seminggu itu belum, tapi dia mulai ada sinyal-sinyal dan di sini lagi ada power buy yang cukup kuat ya. Jadi ya semoga baik ya. Jadi kita bisa terdekat mungkin akan menutup gap ini dulu ya. Menutup gap ini dengan menembus EMA 20, kemudian barulah nanti nembus EMA 5 dan kembali lagi di harga yang kemarin ya 9.000 gitu. Oke, coba kita lihat dulu time frame yang lebih kecil. Untuk 1 jam ya oke lah. Ya dia masih berusaha banget ya. Kayaknya investor juga masih maju mundur gitu untuk all in atau untuk totalitas seperti sebelumnya. Karena kita juga nggak tahu ya, market ini sangat volatil. Nah, di yang time frame 30 menit di sini ada cross ya. Ada cross, areanya juga RSI-nya cakep ya di sini ya. Coba kita lihat stoknya. Stoknya itu tuh mulai ada cross ya, betul ya. Histonya udah mulai positif, uptrend, harga naik. Artinya dalam time frame kecil yang 30 menit itu sinyalnya baik gitu ya, bagus. Cuman mungkin untuk pattern belum terlihat jelas ya. Coba lebih kecil lagi bisa nggak ya? 5 menit oke. Ya masih maju mundur ya kayaknya buat day trade atau swing. Tapi untuk scalper, time frame kecil, 1 menit, 3 menit, 5 menit itu bisa jadi udah mulai banyak ya scalper-scalper. Gak apa-apa dan itu sah aja selama kita bisa manajemen risikonya. Nah ini time frame 1 menit. Ini ya, sebenarnya ini kan ada gini, set, dia ini lagi. Nih, dari sini ambilnya bisa nih, 1 menit tuh. Jadi kalau misalkan dia masih cakep, bisa lah balik to the moon. Ya entah kapan itu ya. Coba kita lihat time frame yang lebih panjang. Apa ini? Yang tadi kita bikin ya, ini ya. Ya betul kan, di sini tuh kan di support terdekatnya ya minimal di sinilah. Tadi kan ini yang kita gambar nih barusan oranye nih. Di sini support terdekatnya, balik lagi ke area sini. Kita pakai horizontal aja. Di area sini
Ya mungkin sini resisten support mulu ya. Resisten terkuatnya, sementara target pertama di sini dulu nih 8.300. Kalau tembus mungkin dia nextnya akan nutup gapnya segini, panjang banget gapnya dari 8.500 nih ya sampai yang biru-biru nih sampai 8.900. Itu gap yang harus ditutup sama IHSG nya. Sini sih harusnya ya, kan badan ke badan ya tuh ya, jauh banget lah. Kalau mau badan ke badan, kalau mau ekor ke ekor ya berarti di sini. Bebas ya. Nah, area sinilah kira-kira 85, 88. Terus coba kita ambil kemungkinan terburuk ya. Udah kelihatan sih ya kemungkinan terburuk. Balik lagi ke sini kita cari nih apakah ada gap-gap lagi di sini. Ini gap ya. Ini gap nih. Ini gap. Ini gap. Masih banyak gap-gap yang harus di ini ya. Yang harus ditutup. Kita ambil. Kita berburu gap dulu. Gap itu apa? Gap itu ada selisih atau jarak antara candle satu dengan candle yang lain. Ini kan time frame daily, berarti dengan hari yang selang satu hari itu dia ada lompatan nih. Kita gedein nih. Jadi dia nggak sejajar. Nah, gap ini harus ditutup dan biasanya emang harus ditutup dulu sampai dia bisa kuat. Nih ya, nih gap ini nih gap. Tapi kan dia ini sempat ditutup nih udah nih. Tuh, ditutup di sini kan. Nah, udah sempat tutup gap kan. Itu gap. Ini gap juga nih gap nih. Gap-gap kecil ini harus ditutup. Nah, jadinya dia nanti tuh, ini kan udah ketutup di sini. Nah, ini gap yang ini belum ketutup. Nah, dia harus melewati ini dulu. Yang bawah ada lagi nggak yang belum ketutup? Ada ya. Nih, kita tarik ke bawah. Gap down, gap down. Ini udah ketutup ya. Ini kan udah nih, sini nih. Nih, tutupi sama yang candle ini bisa. Gap yang ini jauh banget kan tuh. Udah belum, kayaknya belum nih yang ini. Berarti nanti kemungkinan terburuk kalau misalkan dia itu akan apa? Mau turun, dia bisa nutup gap ini dulu. Nah, ini kan buat skenario terburuk kita kan. Ini sih sebenarnya udah ya dengan low-nya si candle hijau ini sama low candle hijau ini. Nah, itu kan sampai ke bawah sini kan. Coba cari lagi yang di bawah banget, ada nggak? Ini gap ya. Ini gap sedikit ya. Ada ya? Tuh. Masih ada kan, ini belum ketutup kan? Nih, no. Di sini belum ada kan? Belum ketutup di sini. Nah, berarti kemungkinan gap yang ini dulu. Oh. Sedikit sih. Atau ini. Ini sih jelas banget. Rectangle. Nih ya, ini sih kayaknya ya. Ini sih yang harus ditutup dulu. Oke, we just use this one. 6.500 skenario terburuk. Support terkuat nih ya, 1, 2, 3. Nah, kurang apa? Itu jadi terus coba, itu jauh banget sih, cuman kan kita harus siap dengan skenario terburuk, resiko terburuknya. Kita lihat time frame weekly. Ini 1, 2, gak jadi bikin pundak ya. Ini kan kalau misalkan head and shoulder, head, harusnya shoulder lagi, tapi dia enggak. Jadi sekarang dia bikin apa ini? Bikin channel ya? Channel nggak sih? Ini time frame weekly.
Ini kan ada low. Nih ya. Ini low, ini high. Higher low, higher high. Higher low, higher high. Ya, dapat gak? Nah, kita bisa bikin paralel channel di sini boleh nyentuh ke sini. Oke. Nah, sini ya boleh ya. Nah, ambilnya sini. Atasnya ini ya high, high. Nah, ini adalah channelnya. Dia di hari apa nih, tanggal 26 udah patah tren kan, ini kan trennya naik 26 Januari patah tren sampai hari ini seminggu ya, patah tren udah nembus lantai PC parallel channel, dia turun melewati batas support terkuat saat itu. Ini batas support terkuatnya 8.300, anjlok turun. Sekarang dia rebound hari ini ya, pekan ini dia lagi berusaha buat tembus ke resisten terdekat. Kan tadi support, kalau kita lagi di sini support, kalau kita posisi dari sini ya berarti ini resisten gitu kan, atapnya. Ketika dia tembus resisten terdekat ini, maka dia akan balik lagi untuk menyentuh lantai parallel channel gitu, Mak. Nah, kalau misalkan oke, nah nanti bagaimana untuk kelanjutan trennya? Skenario optimis itu seperti ini. Si paling optimis ya. Nah, jangan optimis-optimis banget lah. Ya, bisa di sini. Kalau masih pesimis, ya ambil aja di tengah sini gitu. Misalkan, ya bisa. Atau ya minimal balik dulu dah ke sini dah. Ke lantai PC, baru ke tengah sini ya, garis yang terputus-putus ini. Baru ke atap, ketika di atap nanti sudah mulai, di atap nanti sudah mulai kuat ya, barulah. Nih, tapi hati-hati untuk saham-saham yang fundamentalnya kurang bagus, harus kita pertimbangkan ulang untuk swing, untuk day trade. Karena apa? Karena efek dari kemarin MSCI membekukan, nge-freeze ya emiten-emiten yang ada di Indonesia ini, itu ya sampai bulan Mei, sampai pengumuman lagi nanti kita masih diombang-ambing. Selama belum ada perubahan, maka akan ada kemungkinan untuk delisting dari MSCI. Tapi ketika misalkan sekarang kan udah mulai nih, OJK udah ganti kepemimpinan, BEI juga, terus mulai ada proposal yang masuk ke MSCI, ketika itu disambut baik, maka ya kemungkinan sentimennya akan positif dan IHSG akan kembali kepada rally ya, rally yang kayak kemarin tuh enak banget lah awal tahun kita tradingnya. Kurang lebih itu, silakan kalau ada yang mau dikonfirmasi, ada yang mau didiskusikan, boleh di kolom chat atau personal message.